Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya membuat gambar thumbnail untuk YouTube menggunakan aplikasi PowerPoint, teman-teman ya, Microsoft PowerPoint ya. Jadi kali ini kita akan langsung masuk ke komputer dan kita akan membuka PowerPoint seperti ini, teman ya. PowerPoint, teman-teman juga bisa menggunakan PowerPoint tahun berapapun itu bisa, teman-teman. Tapi kali ini saya menggunakan PowerPoint 2013. Nah, kita buka dulu. Nah, seperti ini sudah kita buka. Terus kemudian teman-teman masuk ke desain. Terus kemudian ini ada slide size. Jadi teman-teman klik yang widescreen. Jadi 16:9, teman-teman. Karena memang untuk YouTube sendiri dia standarnya 16:9. Nah, ini ada klik to add title itu kalau saya hapus semua. Nah, seperti ini teman-teman ya, saya hapus semua. Terus kemudian kita baru masukkan gambar, teman-teman. Nah, kalau di channel saya Niko Channel itu kan pada dasarnya motovlog atau car vlog. Jadi akan saya buka video seperti ini. Jadi kita pilih gambar mana yang kira-kira itu orang tertarik untuk menontonnya, teman-teman ya. Dari gambar ini, misalkan ini saya kemarin membuat vlog tentang indahnya jalan tol Malang Pandaan atau tol Malang. Jadi kalau misalkan jalan seperti ini itu kan kurang menarik, teman-teman ya. Posisi seperti ini kan kurang menarik. Nah, kita akan cari bagian mana yang kira-kira tuh orang akan menonton gambar tersebut atau istilahnya menarik lah gambarnya. Nah, karena di tol Pandaan Malang sendiri itu memang cenderung dia ada yang membelah bukit, membelah dataran tinggi. Jadi saya akan ambil di bagian sini, teman-teman. Nah, ini ya. Setelah tikungan ini, nah dia kan ada plengsengan kanan kiri yang bagus, terus kemudian pemandangan di depan itu luas. Nah, bagus ya seperti di gunung. Nah, mobil ini menghalangi tulisan saya atau menghalangi pemandangan saya. Jadi saya harus terapkan gambar di sini. Oke, seperti ini, teman-teman. Jadi setelah ini, terus kemudian nanti kita screenshot, teman-teman. Caranya screenshot adalah kita pencet PRTSC yang di keyboard atau print screen. Nah, PRTSC atau print screen, teman-teman ya, yang di keyboard. Nah, kalau di teman-teman menggunakan Adobe Premiere itu bisa menggunakan menu ini. Nah, namanya export frame atau Ctrl Shift E. Itu nanti akan membuat tampilan tersebut menjadi gambar JPEG. Oke, ini sudah saya print screen. Terus kemudian kita Ctrl V di sini, teman-teman, atau paste ya di sini ya. Nah, ini saya ambil dulu di sini gambarnya. Oke. Nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kita posisikan ini di bawah. Klik kanan, terus kemudian ini tidak ada. Oke, kita cari dulu, kita buat insert. Terus kemudian shapes, kita pilih kotak ini, terus kemudian kita blok sini. Nah, ini klik kanan, terus kemudian edit text. Nah, saya pingin judulnya tuh indahnya sudah. Nah, seperti ini kita klik, terus kemudian kita hapus bordernya, save outline, kita no outline, sama save file, ini juga no file. Indahnya seperti ini, kita masuk ke home, terus kemudian kita pilih fontnya. Fontnya itu biasanya saya pakai Century Gothic, teman-teman ya. Ini Century Gothic mana ini, terus kemudian kita bold, kita perbesar. Nah, cocoknya seperti apa? Oke. Nah, kalau sekarang kita menentukan posisi, teman-teman ya, karena ini relatif kanan kiri itu relatif simetri, walaupun sebenarnya nggak simetri. Saya taruh di tengah jalan sini. Nah, supaya tulisannya itu terbaca, kita rubah warnanya di format, terus kemudian kita text file. Coba misalkan kita merah, merah terlalu nyeklok ya. Kita coba kuning juga kontras dengan jalannya, tapi kita coba merah, tapi outline-nya kita tambah. Hitam enggak bagus, putih, mungkin putih atau hitam aja wes. Terus kemudian outline-nya di white ini kita tambah ketebalannya. Ini 1,5 poin. Oh, ternyata kok warna merah nggak terlalu bagus, kita rubah ke kuning, orange, ya kuning lah mungkin ya. Oke. Terus kemudian ini kita Ctrl D atau duplikat. Nah, seperti ini. Terus kemudian kita tulis lagi, teman-teman. Kita tulis lagi di sini tol Malang. Oke, seperti ini ya. Nah, supaya saya ingin memfokuskan itu di tol Malang, teman-teman. Jadi kita harus memperbesar. Jadi kita perbesar tol Malangnya. Nah, supaya dia rapi, kita tarik dulu ini tol Malang seperti ini, teman-teman ya. Oke. Nah, supaya orang-orang itu juga terfokus terhadap tulisan, warnanya juga kita rubah. Tol Malang kita rubah menjadi merah. Kalau saya sih sukanya merah. Merah itu biasanya dia pasangannya dengan putih, karena kalau dengan hitam biasanya warnanya mati, teman-teman ya.
kemudian weight-nya kita perbesar putihnya. Oke, seperti ini. Nah, mungkin kalau misalkan seperti ini kan kurang terbaca teman-teman ya. Jadi saya juga mempunyai mempunyai gambar-gambar kita bisa download di Google teman-teman. Jadi seperti ini, kalau misalkan template saya tuh, nah seperti ini ya. Kita mau ngambil ini di belakangnya ini, kita copy, tapi kita ngambilnya dari Google ya. Nah seperti ini. Nah kok ketutup Mas Niko ya, ini kita taruh di belakang. Nah, bring send to back. Sit. Nah ketutup ini lah, ini klik kanan terus kemudian send to back lagi. Nah jadi indahnya ini kebaca. Tol Malang ternyata fontnya itu terlalu kecil teman-teman, jadi kita akan rubah ya, Century Gothic mungkin menjadi Arial Black. Nah Arial Black dia lebih condong kebaca, jadi nanti kita garisnya ini bisa kita perlebar lagi, teks outline-nya seperti ini. Nah mungkin ini misalkan tak ganti hitam. Oke, masuk, atau biru nggak masuk, ini malah nggak masuk, no outline juga nggak masuk, putih itu hampir sama dengan jalannya, jadi ya mau nggak mau ini tak ganti hitam aja teman-teman. Oke, indahnya Tol Malang. Supaya lebih cantik lagi, ini kita blok, agak kita geser ke bawah teman-teman ya, geser ke bawah supaya lebih nempel. Nah biar gambarnya ini tidak tertutup oleh tulisan, kita blok lagi ini, semua kita geser ke bawah. Nah seperti ini. Oke, kita nggak perlu kasih tambahan segala macam, karena dari gambar ini sudah bisa menjelaskan bahwa ini tuh indah, maksudnya ini jalan tol. Jadi indahnya tuh karena apa? Karena ada tebing-tebing, terus di sana tuh pemandangan alam ini ya bagus seperti ini. Jadi pada dasarnya membuat thumbnail itu teman-teman ya, thumbnail untuk YouTube itu enggak usah terlalu rumit, jangan terlalu banyak tulisan yang bisa menutup gambar atau objek utama. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah selesai teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau adjust warnanya, bisa klik gambar, terus kemudian format, correction warna ini bisa di sini. Nah ini agak terlalu dark, terlalu terang, jadi memang paling pantas ya ini tadi settingan ini. Oke, terus kemudian kita lanjut ke ekspornya. Ada pilih file, terus kemudian kita pilih save as, kita pilih lokasinya teman-teman, misalkan komputer, kita pilih di dokumen saja misalkan ya. Oke, terus kemudian di sini kita pilih ke JPEG atau JPG file interchange format. Oke, terus kemudian kita save. Nah kita pilih just this one. Oke, ini sudah jadi. Kita cari di dokumen tadi ya, ini gambarnya sudah jadi, namanya tadi presentation 1, belum saya rubah. Oke, kita buka, gambarnya jadinya seperti ini. Oke, sudah jadi thumbnail dengan ukuran ini 269 KB teman-teman. Ini kita properties ya, 269 KB ini ya, ini 269 KB. Jadi memang kalau di YouTube sendiri memang syaratnya itu tidak boleh lebih dari 2 MB untuk thumbnailnya teman-teman. Jadi pakai Microsoft PowerPoint pun saya suka, karena memang kalau misalkan saya pakai aplikasi yang di HP itu juga bisa, tapi kan males ya, tidak mindah-mindah dari HP ke komputer, terus kemudian nanti harus resize lagi. Kalau menggunakan Adobe Photoshop itu juga bisa teman-teman, tapi saya nggak terlalu jago menggunakan Adobe Photoshop, jadi saya ya thumbnail saya itu simple-simple saja. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat ya seperti ini, halaman judul saya itu kayak gini lah. Nah, ini juga jadi historinya di PowerPoint itu ada teman-teman, jadi seperti ini ya sama. Jadi kita jangan sampai menutup objek utama ya dengan tulisan. Jadi tulisan tuh secukupnya saja, tapi bisa orang tuh bisa melihatnya. Malang macet ya, ini gambarnya macet, terus kemudian Malang Heritage ya, ini kita bisa melihatkan di sekelilingnya. Jadi memang benar-benar tulisan itu tidak mengganggu pandangan seperti ini ya. Jadi teman-teman juga harus bisa memilih gambar thumbnail itu nanti posisi tulisannya akan ditaruh di mana. Seperti ini kan objek utamanya ini teman-teman. Nah ini ada tulisannya di sini. Terus kemudian ini kota Araya. Nah, ini ada binusnya, ada jalannya bagus seperti ini, ada tikungannya seperti ini. Ini saya kasih keterangan panah biar orang itu tuh fokus ke mobil ini. Terus kemudian ada lagi mungkin di bawah. Ini simpang Gumul, ini simpangnya ya, tapi ada SLG-nya teman-teman ya di sini. Terus kemudian ada tulisan seperti ini, sama jalur Kediri juga sama teman-teman. Saya ingin memperlihatkan jalurnya ini sama pemandangan alamnya. Terus kemudian Blitar ini juga sama. Terus kemudian apa lagi nih, ini Turing ini juga sama ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Ini adalah salah satu tips saya cara membuat thumbnail atau gambar thumbnail untuk YouTube menggunakan Microsoft PowerPoint, aplikasi paling gampang,
teman-teman bisa pakai semuanya. Kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lain, monggo silahkan. Kalau saya sih tetap setia menggunakan PowerPoint karena gampang, pilihan hurufnya gampang, nambah-nambah huruf segala macam juga gampang. Walaupun tidak se ekstrim teman-teman orang-orang kalau misalkan membuat thumbnail itu ya, tidak sebagus itu. Saya cukup menggunakan PowerPoint saja. Seperti ini, kita bisa ngatur ya posisi-posisinya. Kalau misalkan teman-teman tulisannya tuh tanpa menggunakan background itu tidak bisa kebaca, itu bisa ditambahkan background seperti ini. Jadi feel-nya ini, shape feel-nya itu ditampilkan, dikasih warna. Kalau tadi kan kita no fill ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini, tutorial bagaimana caranya membuat thumbnail untuk YouTube menggunakan Microsoft PowerPoint. Silakan teman-teman request, tuliskan di komentar untuk dibuatkan video tutorial apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.